Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang, Madura, pada tanggal 18 November tahun 1922. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, putra dari Haji Abdul Ghani Wongso Taruno dan Raden Ayu Aisyah, yang merupakan putri Raden Ngabekinoto Subroto, seorang wedana di Gresik, Jawa Timur. Halim mengenyam pendidikan di East Hollandse Inlandse School dan Wulo, Mirwit Gebreid Lager Onderwijs sekolah setingkat SD dan SMP untuk pribumi yang menggunakan bahasa Belanda. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di Magelang, di Sekolah Pamong Praja MOSVIA hingga tingkat 2. Setelah menyelesaikan studinya, Halim bekerja sebagai pegawai negeri di Probolinggo. Namun, pekerjaan itu tidak memuaskannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Surabaya dan bergabung dengan Angkatan Laut, ditempatkan di bagian torpedo. Namun, tak lama setelah Halim bergabung dengan Angkatan Laut Hindia Belanda, Jepang menyerbu Nusantara. Banyak orang Belanda yang melarikan diri ke Australia, termasuk beberapa orang pribumi, termasuk Halim. Di Australia, ia tidak tinggal lama karena ditugaskan untuk bergabung dengan militer Inggris di India. Di India, nasib baik Halim Perdana Kusuma mulai memperlihatkan diri. Ia melukis wajah Panglima Armada Inggris di India, Laksamana Mountbatten, dan lukisan itu dipajang di kamarnya. Berita mengenai lukisan itu menyebar ke barak tentara, dan Mountbatten sendiri kemudian mengunjungi Halim. Singkat cerita, Halim ditawari untuk melanjutkan pendidikan militer di Inggris, dan ia mengajukan permintaan untuk pindah ke Angkatan Udara, permintaan yang dikabulkan. Abdul Halim terbang ke Gibraltar, kemudian ke Inggris, dan selanjutnya ke Kanada. Di Royal Canada Air Force RCAF ia menempuh pendidikan di Sekolah Angkatan Udara. Pada usia 22 tahun, Halim terlibat dalam 42 misi pengeboman oleh Angkatan Udara Inggris di wilayah Nazi Jerman. Ia terkenal dengan julukan The Black Mascot karena selalu berhasil pulang dengan selamat setiap kali ikut dalam serangan udara. Setelah Perang Dunia II berakhir di Eropa, Halim dikembalikan ke Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Namun, pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, keberadaannya dianggap mencurigakan oleh bangsa Indonesia karena dianggap sebagai tentara NICA Netherlands Indies Civil Administration. Halim ditahan di Kediri. Ketika situasi di Indonesia semakin memburuk setelah pertempuran Surabaya antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris, pemerintah Indonesia memerintahkan pembebasan Halim dan ia kembali kepada keluarganya di Sumeneb. Surjadi Suryadharma mendengar kabar bahwa Halim telah bebas dan segera menghubunginya, mengajaknya untuk bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanpa banyak pertimbangan, Halim menerima tawaran tersebut. Abdul Halim Perdana Kusuma memulai tugas barunya dengan membantu membangun dan merintis perkembangan Angkatan Udara Republik Indonesia AURI. Ia menjadi perwira operasi udara, bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi udara seperti menembus blokade udara Belanda, merencanakan serangan udara, operasi penerjunan pasukan di luar Jawa, dan penyelenggaraan operasi penerbangan dalam rangka pembinaan wilayah. Halim Perdana Kusuma kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Staf AURI, menggantikan posisi Adi Sucipto. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1947, Halim menikah dengan Kusdalina di Madiun. 2 bulan setelah pernikahan, ia mendapat tugas untuk membangun Angkatan Udara di Sumatera sebagai persiapan jika pangkalan udara di Jawa dikuasai oleh Belanda. Selama membangun AURI di Sumatera, Halim bekerja keras bersama Iswah Judi untuk mengangkut senjata dan amunisi, menembus blokade udara Belanda yang sangat ketat. Ia juga menjalin kerjasama dengan tentara dan masyarakat setempat, serta mencari bantuan dari luar negeri. Namun, nasib tragis menimpa Halim Perdana Kusuma dan Iswah Yudi. Ketika mereka ditugaskan untuk membeli perlengkapan senjata di Thailand dengan pesawat Afro Anson RI-003, pesawat mereka jatuh di Perak, Malaysia, dalam cuaca buruk dan kabut tebal. Halim ditemukan tewas, sementara nasib Iswah Yudi tidak diketahui hingga saat ini. Perlengkapan senjata yang dibeli mereka juga hilang. Jasad Halim kemudian dikebumikan di Gunung Mesah, dekat Gopeng, Perak, Malaysia. Beberapa tahun kemudian, jasadnya dipindahkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghormati jasa-jasanya, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara Cililitan, dan ia dianugerahi pangkat luar biasa sebagai Laksamana Muda Udara Anumerta. Ia juga dianugerahi gelar pahlawan nasional atas pengabdiannya dalam perjuangan bangsa Indonesia.